warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sari, NIM 21110134. Saya Rizky Amelia, NIM 21110132. Kami dari kampus Tia Tridharma Nusantara Makassar, kelas MK4A, Prodi Manajemen Keuangan. Di sini kami akan membahas tentang piutang dan wesel tagih. Pengertian piutang. Piutang merupakan tagihan atau klaim terhadap pelanggan yang timbul dari penjualan barang-barang atau jasa secara kredit tanpa disertai janji tertulis secara formal. Yang kedua, jenis-jenis piutang. Piutang pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu piutang dagang atau usaha, account receivable. Piutang dagang dapat terjadi karena adanya transaksi penjualan secara kredit kepada pihak-pihak lain perusahaan lain. Wesel tagih atau notes receivable, janji tertulis bersyarat dari satu pihak ke pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Piutang lain-lain, piutang yang tidak termasuk ke dalam piutang usaha maupun wesel tagih, misalnya pinjaman kepada pejabat karyawan, pinjaman kepada pejabat perusahaan, maupun pinjaman kepada pihak lain yang berkaitan dengan usaha. Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan piutang dagang, yaitu pertama, pengakuan piutang dagang, kedua, penilaian piutang dagang. Selanjutnya, terdapat 2 metode yang digunakan untuk mencatat adanya kerugian piutang, yaitu metode cadangan, di mana metode cadangan digunakan apabila kerugian piutang cukup besar jumlahnya. Ada 3 hal yang berkaitan dengan metode cadangan, yaitu piutang yang tidak tertagih, ditaksir jumlahnya terlebih dahulu, dan diakui sebagai biaya pada periode penjualan. Kedua, taksiran kerugian piutang dicatat dengan mendebit kerugian piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang melalui jurnal penyesuaian. Ketiga, piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih dicatat dengan debit cadangan kerugian piutang dan kredit piutang dagang pada saat piutang tersebut dihapus dari pembukuan. Kemudian, metode penghapusan langsung. Perusahaan tidak perlu melakukan taksiran atas kerugian piutang sehingga rekening cadangan kerugian piutang tidak digunakan. Jika piutang memang tidak dapat ditagih lagi, maka perusahaan dapat langsung mendebit kerugian piutang dan mengkredit piutang dagang. Terdapat 3 metode untuk menaksir piutang yang tidak tertagih, yaitu yang pertama, persentase dari penjualan atau perhitungan laba atau rugi. Yang kedua, persentase saldo piutang atau perhitungan neraca. Yang ketiga, analisa umur piutang. Selanjutnya, pengertian wesel. Wesel adalah surat berharga yang berisi perintah dari si penarik atau pembuat surat kepada wajib bayar atau yang berutang untuk membayar sejumlah uang tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis wesel. Yang pertama ada wesel berbunga dan kedua ada wesel tidak tertagih. Kemudian, akumulasi untuk mencatat piutang wesel dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pengakuan piutang atau saat timbulnya piutang. Kedua, penilaian piutang wesel atau pelunasan piutang wesel. Ketiga, pendiskontoan wesel atau pengalihan piutang wesel. Sekian yang bisa kami jelaskan mengenai piutang dan wesel tagih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.